Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai timeline dalam pembuatan aplikasi Zalora. Ini merupakan kelanjutan dari tugas sebelumnya, yaitu di poin nomor 2 mengenai durasi proyek. Pada tugas yang telah kami paparkan di minggu-minggu sebelumnya. Pembuatan video ini sebagai bentuk pemenuhan pada tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Iwan Fadli, Eskom MA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Skolastika Larissa Sefiralo MA dengan NIM 2012-10026 dari kelompok 2. Dan berikut merupakan gambaran garis besar dari aplikasi yang kami pilih, yaitu aplikasi Zalora. Zalora merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Global Fashion Group atau grup fashion terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 2011 dengan kantor pusat yang berada di Singapura dan didedikasikan untuk membuat perusahaan fashion online di negara berkembang. Sampai saat ini, Global Fashion Group beroperasi di 27 negara. Melalui Zalora, Global Fashion Group mampu mengakses pasar di Asia Tenggara. Ini merupakan personil dan juga pendukung yang nanti akan berperan penting juga pada saat pemaparan timeline. Yang pertama ini ada personil, yang pertama ada developer, kemudian yang kedua ada project manager, kemudian ada UI UX designer, ada teknisi jaringan teknologi informasi, quality assurance, dan juga ada sistem analis. Yang kemudian di bagian B pendukung, di bawahnya di sini ada operator komputer dan juga manajer kantor. Dengan durasi proyeknya sendiri ini kami batasi jadi kira-kira 1 tahun. Perkiraannya dengan rincian project manager ini dia bekerja selama 12 bulan, sistem analis ini 1 bulan, UI UX designer 2 bulan, developer ini 6 bulan, teknisi jaringan teknologi informasi dia bekerja selama 1 bulan, quality assurance dia bekerja selama 1 bulan. Dengan banyaknya pekerja untuk setiap pekerjaan, di sini project manager ini ada 1 orang, kemudian untuk developer ini ada 2 orang, UI UX designer 1 orang, teknisi jaringan teknologi informasi ada 2 orang, quality assurance ada 1 orang, sistem analis 1 orang. Kemudian ada operator komputer, di sini ada 2 orang, dan manajer kantor ada 1 orang. Kemudian di sini langsung saja ke timeline untuk pembuatan aplikasinya. Di sini kami menggunakan aplikasi Microsoft Project. Seperti yang dijabarkan sebelumnya, jadi untuk perkiraan pembuatan aplikasi ini kami batasi jadi 1 tahun, atau di sini totalnya ada 371 hari atau setara dengan 1 tahun lebih sedikit. Dengan startnya itu tanggal 16 bulan 6 tahun 2022 dan diperkirakan berakhir pada tanggal 16 bulan 11 tahun 2023. Untuk timeline-nya sendiri ini kita bagi jadi 5 tahap. Jadi tahap yang pertama ini ada initiating, kemudian planning, executing, controlling, dan juga closing. Ini berikutnya akan saya jabarkan satu-satu untuk di setiap tahapnya. Jadi untuk tahap pertama di sini totalnya ada 3 hari, di mana dia dimulai tanggal 16 dan berakhir pada tanggal 20. Yang dimana di tahap inisiasi ini terdapat 2 tahap lagi. Yang pertama ada kick off meeting atau pertemuan awal, ini diadakan selama 1 hari. Kemudian jika kick off meeting ini sudah terlaksana, maka baru kita bisa ke tahap yang berikutnya, yaitu develop project charter. Ini berlangsung selama 2 hari. Kemudian pada bagian yang paling kanan, di sini terdapat simbol-simbol yang
sudah menjabarkan kegiatan atau apa yang sudah terjadi di tabel task name, duration, start, dan juga finish. Jadi untuk yang warna ungu, nah ini bisa kita lihat pada keterangan di bawah. Jadi ini dapat diartikan sebagai manual summary roll up, di mana ini berfungsi sebagai atau dia ini menandakan bahwa apapun yang ditampilkan di sini berarti ini merupakan apa ya, kesimpulan dari apa yang sudah dikerjakan pada tahap-tahap ini. Jadi misalnya kan kick-off meeting ini dia bekerja selama 1 hari. Kemudian ada develop project charter, dia bekerja selama 2 hari. Nah, berarti totalnya ini untuk inisiasi 3 hari. Nah, 3 hari ini berarti dia secara otomatis langsung tersinkron. Startnya berarti dimulai pada tanggal 16, kemudian tahap inisiasi 3 hari. Berarti 3 hari terhitung dari tanggal 16, berarti nanti berakhirnya tetap inisiasi ini berakhirnya akan di tanggal 20 bulan 6 tahun 2022. Jadi ini kayak secara otomatis dia menghitung dari jumlah hari yang telah terjadi di tahap-tahap yang dirincikan di bawahnya ini. Begitu. Kemudian di sini ada simbol kayak bar panjang ke samping warna ungu dan diikuti dengan tanda panah. Nah, ini berarti dia menandakan manual task, di mana dijabarkan atau diterangkan bahwa develop project charter ini dia akan bisa dilaksanakan jika kita sudah melakukan kick-off meeting. Nah, apa ya? Ini tuh dapat dikatakan sebagai bentuk persyaratan gitu. Jadi, syarat untuk melakukan develop project charter ini adalah kita harus memenuhi dulu pertemuan awalnya atau kick-off meeting. Nah, syarat ini tuh dilamakan dengan si tanda panah ini, gitu. Dan penjelasan ini juga berlaku sama atau berarti sama untuk penjelasan di tahap-tahap berikutnya. Gitu. Jadi, misalnya ini, berarti dia udah mengkalkulasikan di tahap planning ini 12 hari. Jadi, dia startnya di tanggal 20, dia berakhir di tanggal 5 bulan 7. Tuh, dengan tahapnya sendiri di sini untuk sampai tahap di develop project plans berarti dia harus melalui tahap designing project structure plans. Itu. Kalau misalnya designing project structure plans-nya sudah terlaksana, maka baru dia bisa ke develop project plans. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke tahap yang pertama, inisiasi. Setelah saya menjabarkan tentang maksud dari simbol-simbol ini, saya ingin menjelaskan bahwa ada orang-orang yang bekerja di setiap tahap yang dirincikan ini. Jadi di tahap pertama ini kan ada kick-off meeting dan juga develop project charter. Nah, untuk di kedua tahap ini orang-orang yang bekerja yaitu yang pertama ada project manager dan juga manager. Sesuai dengan tugas yang telah dijabarkan pada slide sebelum ini. Kemudian untuk develop project charter, ini yang bekerja yaitu project manager dan juga manajer kantor. Kemudian pada tahap planning, di sini totalnya ada 12 hari. Dengan ada tahap designing project structure plans 3 hari. Kemudian develop project plan selama 7 hari, review project plan 1 hari, dan ada meeting project plan 1 hari. Nah, untuk tahap planning ini, dia keseluruhannya ini dipegang atau diampu oleh project manager dan juga manajer kantor. Kemudian jika tahap 1 dan tahap 2 sudah terlaksana, maka kita lanjut ke tahap 3 yaitu executing. Di sini dengan total dia paling lama itu 300 hari. Dengan rincian, yang pertama ada analisis sistem, dia bekerja selama 30 hari. Jadi analisis sistem ini yang bekerja itu sistem analis.
Kemudian dilanjutkan dengan UI UX designer, dia bekerja selama 60 hari atau setara dengan 2 bulan. Kemudian jika sudah, maka lanjut ke develop system. Di sini yang bekerja itu developer, dia bekerja selama 180 hari atau setara dengan 6 bulan. Kemudian di sini ada quality test system. Di sini yang bekerja itu quality assurance, dia bekerja selama 3 hari atau 1 bulan. Kemudian jika sudah, maka masuk di tahap controlling. Yang pertama ada report performance dengan 15 hari di pengerjaannya. Kemudian ada control changes, dia selama 15 hari. Jadi total untuk tahap 4.1 dan 4.2 yaitu ada 30 hari. Untuk controlling ini tahap 4.1 dan 4.2 yang bekerja di tahap controlling ini ada project manager, manajer kantor dan juga teknisi jaringan teknologi informasi. Kenapa di sini kami memilih teknisi jaringan teknologi informasi? Karena menurut kami untuk dapat mengontrol aplikasi Zalora ini tidak bisa dilakukan oleh project manager dan juga manajer kantor karena menurut kami belum tentu dalam pengontrolan aplikasi tersebut project manager tahu bahwa ada fitur-fitur atau ada beberapa hal yang perlu di-upgrade. Nah, untuk membantu supaya project manager dan manajer tahu apa-apa aja yang perlu ditambah, dikurangi dalam proses pengontrolan ini, maka kami memutuskan untuk memasukkan teknisi jaringan teknologi informasi ke dalam tahap controlling ini karena menurut kami yang paling tepat untuk membantu project manager dan manajer kantor ini adalah teknisi jaringan teknologi informasi. Kemudian jika sudah pada tahap controlling, maka kita masuk ke tahap terakhir yaitu closing atau penutupan. Dengan totalnya itu 30 hari. Dengan tahap yang pertama ini ada prepare final project. Ini dipimpin oleh project manager dan juga manager, dia selama 23 hari. Kemudian setelah itu ada present dan juga meeting final project, dia selama 2 hari. Ini juga masih sama. Di dalam itu ada project manager dan juga manajer kantor. Dan yang terakhir ada project completed, dia selama 1 hari. Ini sama juga diampu atau dipegang oleh project manager dan juga manajer kantor. Dan mungkin untuk slide berikutnya ini lebih ke penjabaran atau pengsimbolan dari masing-masing pekerjaan di dalam tahap-tahap yang sudah saya jabarkan tadi. Dan di sini dapat kita lihat bahwa dia berakhir di bulan 11 tahun 2023. Nah, berarti untuk timeline-nya ini dia sudah sesuai dengan timeline awal atau pada yang di sini. Tuh, karena kan di sini dia diperkirakan akan berakhir pada bulan 11 tahun 2023. Dan ini sudah dijabarkan bahwa dia selesai di bulan 11 tahun 2023. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai timeline dari pembuatan aplikasi Zalora dari kelompok 2 atas nama saya sendiri. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk presentasi ini. Selamat malam untuk kita semua.